Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Saudara-saudariku, dalam dua ayat surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk meminta pertolongan dengan bersabar dan mendirikan solat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Saudara-saudariku, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dan ambil dari ayat-ayat yang kita sebutkan. Yang pertama, petunjuk dan sekaligus perintah dari Allah agar seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan dua sebab ini, yaitu sabar dan solat. Yang kedua, Allah dalam ayat ini memanggil khusus kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan betapa penting perintah Allah untuk bersabar dan melaksanakan solat. Meminta pertolongan dengan sabar dan solat adalah tuntutan dan konsekuensi keimanan seseorang. Yang ketiga, sabar adalah kunci datangnya pertolongan Allah dalam menghadapi musibah. Kesabaran mencakup tiga hal: sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir buruk berupa musibah. Yang keempat, solat adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Ibadah solat yang dimaksud adalah mencakup solat wajib dan juga berbagai solat sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW disebutkan apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan solat. Dan penting menjadi catatan di sini bahwa solat akan menjadi sebab pertolongan apabila dikerjakan secara sempurna, yaitu menghadirkan hati dan melakukan dengan sempurna perkara yang wajib dalam solat. Adapun solat umumnya kebanyakan manusia hari ini hanyalah solat sekedar gerak anggota badan tanpa disertai kehadiran hati. Apabila orang melaksanakan solatnya dengan lalai serta hatinya sibuk memikirkan hal lain, maka solat yang seperti ini tidak akan menjadi penolong baginya. Yang kelima, amal ibadah akan terasa berat bagi orang yang tidak khusyuk. Lebih-lebih lagi ibadah solat. Yang dimaksud orang yang khusyuk di sini adalah orang beriman yang benar-benar menundukkan dan merendahkan diri terhadap perintah Allah. Dan yang keenam, penerapan sifat ma'iyah bagi Allah, yaitu kebersamaan Allah dengan makhluknya, bahwa Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar dalam makna kebersamaan yang khusus, yaitu Allah senantiasa membantu dan memberi pertolongan kepada mereka. Dan ini merupakan berita gembira bagi orang-orang yang sabar.